dengan banyaknya kompetitor-kompetitor pun ini pun juga semakin sehat, berarti banyak pemainnya dan semakin banyak pemainnya kan berarti juga nasabah juga bisa melihat sendiri gitu kan, customer Ya, kita gitu. Oh, ternyata seperti ini udah paling kekinian ya gitu. ya. Caranya yang udah paling umum seperti ini sekarang gitu. Nggak Hmm. kayak dulu lagi kalau zaman dulu masih ke toko atau telepon toko gitu. Kok Ci atau Pak, Bu, harga Mas hari ini berapa gitu kan. Sekarang udah sentuhan jari semua kita lihat dari Iya. aplikasi kita. Discussion kembali hadir bersama saya Yen Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CMO dari Indogold, Bapak Indra. Hai Pak Indra, apa kabar? Halo Bu Yeni, kabar baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu dengan Daily Sosial. Saya penasaran nih sama Indogold dan tren investasi digital yang sekarang lagi happening banget ya Pak Indra. Tapi sebelum kita dive in ke conversation, Pak Indra mungkin bisa jelaskan Indogold itu saat ini seperti apa sih Pak dibandingkan dengan yang awal berdiri? Oh, mungkin sedikit kasih background dulu ya. Jadi Ya. memang dulu kita waktu itu start tahun 2009, jadi mulai dari family business ya. Kebetulan Oh, saya second generation di bisnis ini. oke. Jadi ya mulai 2010 ya kita sudah mulai coba web base, jadi kita mulai tawarin karena aplikasi waktu itu belum ada ya. Jadi kayak baru Hmm. mulailah ada Android sama ada BlackBerry. Zaman itu sih zaman BlackBerry saya ingat banget. Tahun 2009 ya? Iya, jadi memang pertama kali waktu start ya the biggest concern itu yang namanya online orang masih belum terlalu awam ya. Ya, Jadi mereka worry lah gitu, ini sebenarnya ya. benar atau enggak sih, penipuan atau enggak gitu. Orang terima pembayaran aja kita juga belum ada payment gateway zaman itu. Ya. Jadi terimanya masih manual pembayaran banknya. Payment gateway baru masuk around like 2011 2012, tapi itu pun juga masih terbatas di kartu kredit. Which is ya kalau buat Wow. industri kita banyak kan masih transfer bank ya instead of Iya. using the credit card. Oke, kalau kita lihat kan saat kita bicara 2022 ya Pak Indra ya, investasi Hmm. digital nih lagi tren banget Pak. Tapi Hmm. when we talk about gold digital Pak, hype-nya atau minatnya seperti apa sih Pak saat ini Pak? Kalau kita ngomongin gold digital, kita ngelihat ya, maksudnya ada shifting trend ya. Oke. Karena kan dari dulu sampai sekarang ya, dulu memang orang lebih nyamannya offline ke toko emas. Nah, Iya, terus itu ada saya masa-masa di sampai sekarang mana juga masih suka kayak gitu Pak. iya, makanya preferensi sih, Iya. preferensi. Jadi kita punya segmen customer pun juga mostly kalau misalnya kita ngomongin digital gold ya memang usia milenial 25 sampai 35 itu ya itu customer prime kita ya. Mereka Oke. yang memang sudah savvy dengan digital gitu. Tapi kalau misalnya let's say Heeh. kalau udah 40 ke atas gitu ya, most of them ya still prefer ya datang fisik lihat barang atau bahkan mungkin yang sudah terbiasa dengan marketplace yang mereka belinya lewat channel marketplace kita juga gitu. Oke. Tapi kalau Jadi, Indogold, oke, hmm, mau nambahin Pak? nggak apa-apa, silakan Bu Yeni. Kalau Indogold sendiri sekarang kan udah mulai banyak saingan nih Pak ya, Hmm, investasi digital. Semakin mempercanggih teknologinya atau karena sudah berdiri lama dan punya loyal customer dan sudah dipercaya, kayaknya nggak terlalu bagus-bagus banget gitu teknologinya. Yang penting kan kalau emas atau investasi digital emas itu trust ya Pak ya. Gimana nih hmm. Pak, in terms of teknologi buat Indogold? Kalau di kita sih selalu inovasi ya Bu. Jadi itu Oke. merupakan salah satu bagian yang tidak terlepaskan lah dari DNA kami. Kami percaya ya maksudnya ya kita selalu harus serve the customer ya the best. Karena kan Oke. kita lihat sendiri aja bank pun juga sekarang pun juga sudah mulai berinovasi ya. CS juga udah mulai terancam nih teller-teller kan dengan adanya Iya, pergantian dengan mesin. Jadi ya suka semuanya nggak suka ya di mobile memang Pak. memang produknya konvensional emas gitu, Oke. tapi ya how we deliver it ya udah harus berinovasi, sudah berubah Iya. gitu. Itu pun juga terjadi pun di industri kita dengan banyaknya kompetitor-kompetitor pun ini pun juga semakin sehat. Berarti banyak pemainnya dan semakin banyak pemainnya kan berarti juga nasabah juga bisa melihat sendiri gitu kan customer Iya. kita gitu. Oh, ternyata seperti ini udah paling kekinian ya gitu. Caranya Iya. yang udah paling umum seperti ini sekarang gitu. Nggak Hmm. kayak dulu lagi kalau zaman dulu masih ke toko atau telepon toko gitu, kok Ci atau Pak, Bu, harga Mas hari ini berapa gitu kan. Sekarang udah sentuhan jari semua kita lihat dari Iya. aplikasi kita. Jadi Oke. kalau kita lihat trennya ya innovation selalu, customer experience juga harus selalu diutamakan. Pak, you've been doing this since 2009 ya Pak ya Indogold. Apa sih Pak yang membedakan consumer behavior dulu dengan sekarang Pak?
Apakah mereka lebih membeli emas secara impulsif gitu Pak, gue punya duit, terus gue mau investasi digital emas atau ternyata ada nih yang secara rutin Pak, sedikit demi sedikit, tapi akhirnya jadi banyak gitu. Bapak ngelihatnya behavior mereka saat ini dan dulu tuh ada bedanya nggak sih Pak? Jadi depend on the customer profile ya, karena kan customer profile itu ada yang tipenya memang yang dia investor rajin ya, konsisten, disiplin ya, yang terbiasa dengan high risk ataupun juga dengan low risk gitu. Kalau di kita itu kalau yang tipenya yang agak low risk ya, biasanya mereka lebih konsisten ya, jadi disiplin gitu. Tiap bulan mereka simpen rutin gitu, mereka rajin gitu. Bahkan sampai kadang ada yang buat biaya mahar nih gitu, kalau udah 10 gram tarik gitu kan. Kalau nggak memang ada yang orangnya yang ngerasa pakai aplikasi saya cuma nyaman sampai 5 gram atau 10 gram, pokoknya saya udah mesti tarik deh gitu. Ada juga customer kita yang seperti itu. Jadi different type. Ada juga mungkin yang kayak istilahnya beli langsung gebrek 100 langsung saya langsung tarik gitu. Ada juga. Jadi a lot of customer type gitu. Karena ya itu basically kan kita hanya bisa catering the service ya. In the end kan tetap disesuaikan ke profil resiko mereka masing-masing, nyamannya seperti apa gitu. Yang mungkin yang paling kontras yang kayak saya bilang tadi, usia 40 ke atas ya mereka masih prefer konvensional gitu kan. Tapi kalau yang udah 25 sampai 35 gitu, they already understand gitu. Things is changing gitu. Jadi beli secara digital mas belum dipegang, mereka bisa lihat secara app, bisa login, lihat ini oke, ada regulationnya, oke, everything clear, fine gitu. Bahkan kadang kalau mereka nggak trust pun juga sometimes they're starting small. Mereka coba kecil dulu, mereka beli, mereka coba jual, mereka coba tarik. Nah itu dia, that brings me to my next question Pak Indra. Ketika mereka investasi tuh mereka posisinya tuh untuk long term atau ternyata suatu waktu mereka tarik Pak? Dan ketika tarik, seberapa mudah sih Pak prosesnya? Atau karena digital masih perlu step-step yang agak meribetkan, akhirnya orang balik lagi ke konvensional nih Pak Indra? Jadi it's depend on the tujuan investasi mereka ya. Jadi mungkin tadi yang sempat share kan ada sempat share mahar, ada juga mungkin yang mereka tujuannya istilahnya pokoknya nyampe 10 gram saya mau punya 10 gram, setiap 10 gram saya tarik, ada juga gitu kan. Ada juga yang istilahnya memang mereka udah planning, saya mau buat jalan-jalan, tapi instead of tarik physical gold-nya, saya prefer duitnya. Jadi cuman emas ini sebagai alat untuk hedge ya, untuk melindungi purchasing power-nya saya. Jadi ketika mereka udah achieve the goal ya mereka simply like jual tarik uangnya gitu. Jadi kembali lagi ya depend on the customer itself gitu. Mereka punya purpose investasi ini seperti apa. Seru ya Pak ya ngobrol sama Pak Indra, kayaknya tuh jadi makin tertarik mau investasi emas digital nih. Karena sekarang kayaknya kita dibombardir dengan investasi reksadana, investasi saham, investasi aset digital gitu ya Pak. Sementara nih emas yang dari dulu sampai sekarang masih favorit, kayaknya nggak terlalu banyak nih dipromoin gitu ya. Nah, Indogold sendiri strateginya apa sih Pak supaya bisa bersaing dengan investasi digital yang saat ini makin banyak Pak di Indonesia Pak? Kalau kita sih bukan in terms of bersaing ya, tapi maksudnya lebih kalau tujuan kita itu lebih ke edukasi ke masyarakat. Kalau zaman kakek nenek itu kan pilihan investasi nggak banyak, kakek tanah, nenek emas gitu kan, jadi nggak banyak. Very differently dengan kondisi sekarang gitu. Kondisi sekarang people got a lot of options, we do understand that gitu kan. Jadi we cannot enforce them juga. What we can do ya kita educate. Ya kita penting gitu untuk investasi nggak cuma taruh di satu basket doang, taruh ke produk-produk lain juga. Cuman ingat kita bukan dengan alokasi portfolio gitu selalu 5-15% as insurance taruh di emas gitu. Karena we never know money market, right? Kalau paper market biasa lagi crash ya biasa emasnya bagus, tapi kalau emas lagi stagnan ya paper marketnya lagi tinggi gitu. So we have to leverage lah, maksudnya bukan leverage, educate ourselves very well gitu kan. Jadi nanti kita bisa tahu sebenarnya kita taruh yang di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak sekarang ya ada reksadana, ada kripto atau apa, we welcome them, we welcome. Jadi memang kita melihat itu salah satu sinergi ya. Semua kalau bisa ada gitu. Master of Gold banget nih Pak Indra nih. Pak, next the last question nih Pak dari saya. What next nih untuk Indogold? Apakah makin mempercanggih teknologinya atau makin memberikan pilihan yang lebih banyak Pak untuk investasi emas digital Pak?
Kalau di kita sih udah pasti improvement terus ya dari fitur-fitur yang ada ya. Kalau terakhir ya kita yang udah ada kan fitur dari auto debit. Jadi kalau mau punya GoPay, mau dipotong setiap minggu atau setiap bulan, kita udah bisa tuh terintegrasi sama GoPay. Oke. Terus yang paling terbaru nih yang kita lagi ongoing itu adalah untuk zakat. Ya, jadi mungkin kalau misalnya nyimpen-nyimpen doang, tapi kan kita tetap harus ingat ya, Indian kan apa yang kita miliki kan cuma titipan. Mungkin ini didonasikan sebagian ya, nanti kita juga akan ada zakat emas gitu. Oke. Tentu ya ada nanti kalau misalnya ada fitur-fitur lagi yang mungkin kepikiran ke depan, kita tetap ada feedback terus kok. Kita terus minta feedback dari customer kita. Kira-kira apa lagi sih yang we can do better for them. Jadi itu selalu menjadi salah satu kunci kita juga untuk ke depan pengembangannya seperti apa. Ditunggu Pak fitur-fitur terbarunya, siapa tahu menarik dan bisa jadi pilihan ya buat masyarakat Indonesia untuk investasi digital emas. Terima kasih Pak Indra atas waktunya Pak. Semoga bisa lebih sukses lagi Indogold dan ditunggu fitur-fitur terbarunya dan selamat bekerja kembali ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Indra. Thank you. Sampai ketemu lagi ya Pak ya, mudah-mudahan.